Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya langsung ya, karena waktunya terbatas. Mungkin hari ini kita cukup 1 jam ya, karena nanti jam 10 ada kuliah pengganti lagi. Kemarin banyak libur, jadi hari ini saya banyak kuliah pengganti. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu setelah berdoa selesai. Baik, sebentar. Hari ini kita lanjut materi sebelumnya ya. Sebelumnya masih ingat nggak teman-teman belajar apa? iReport, Pak. Nah, masih ingat ya, walaupun sudah tertunda. Bentar, saya dulu ya. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar iReport. Jadi sudah saya jelaskan minggu lalu itu eh, iReport itu digunakan untuk developer reportnya. Jadi untuk mendesain report, untuk mengquery report, jadi semuanya di iReport. Tapi pengguna report ya, pengguna report si usernya yang menggunakan report tersebut bukan di iReport. Jadi iReport itu buat kalian ya, buat kalian nih. Kalian kan developernya nanti kan, bukan pengguna reportnya. Gitu. Kalian mendesain reportnya, query reportnya itu di iReport. Kemarin kita sudah buat ya. Sebentar ya, saya Oke, teman-teman boleh dibuka report yang teman-teman sudah buat yang minggu lalu ya, di iReport dulu nih. Ya, ini ya. Minggu lalu sudah saya kasih tugas juga untuk menambahkan parameter ya. Masih ingat nggak parameter apa yang ditambahkan? Sudah ditambahkan parameternya? Halo teman-teman? Halo teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Sudah ditambahkan parameternya? Jadi minggu lalu sudah kita buat ya. Ada 2 parameter.
diaktifkan dulu ini ya. Diaktifkan dulu exam-nya, exam kontrolnya. Kemarin kita pakai database classic models ya. Terus kita kemarin pakai table order. Nah, kemarin kita buat parameter status ya. Nah, juga ditambahkan order date-nya. Ya, kemarin kalau salah saya tugaskan untuk menambahkan parameter order date. Ya, di slide-nya. Sudah, teman-teman? Sudah dibuat semuanya? Nah, mari kita sudah buat sampai sini ya. Halo teman-teman, sudah dibuat belum? Masih sedang ini Pak, kontrol ke dokter, jadi tadi beliaunya ini sedang di jalan, jadi mohon maaf Pak, tidak bawa charger, jadi kita dari ini. Ya Bu, wanita SI informatif, SI dengan informatika ada ya? Ada ya? Yang penting perwakilan timnya loh. Lisa. Pak, saya manajemen. Halo teman-teman. Oh ini ada Bu ya. Ya sudah. Halo teman-teman. Mohon responnya ya. Halo. Suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar Pak. Mohon responnya. Saya tadi nanya. Nggak apa-apa jawab aja kalau misal belum dikerjakan, nggak apa-apa, tapi mohon responnya aja. Untuk parameter yang 2 kemarin sudah dikerjakan belum? Sudah Pak. Sudah ya. Nah udah kan. Kenapa diem aja? Coba boleh share screen deh tadi yang sudah siapa? Baik Pak, saya sudah Pak. Boleh silahkan di share. Saya mau lihat. Iya Pak. Reportnya dulu aja. Oh iya Pak. Izin share screen ya Pak. Ya boleh. Mas Johan nggak tahu toh. Ini Pak. Terus ini misalkan tadi saya pakainya yang statusnya shape. Terus ini bentar. Tulis aja di situ, tulis 2003 kayaknya yang ada 2003. 2003. Nya 101.
0101. Udah, oke. Oke, Loh, kok no page? coba lagi. Oh, coba di ini ya, Pak. Review lagi. Ini shape. Nah, coba diklik yang minusnya itu, tanda minus yang sebelah situ. Nah, klik yang 6. Januari coba. Ganti ke Januari, sorry. Januari, terus 6. Oke. Ini Pak. Nah, semua udah sampai sini belum? Kayak siapa nih? Siapa namanya? Farel. Farel, ya Pak. Ya, semua sudah ya. Kalau sudah sampai sini bisa diikuti. Oke, sip, di close dulu. Baik, Pak. Jadi hari ini semua sudah sampai situ, saya pastikan dulu. Jadi bisa mengikuti materi hari ini. Nah, pertama, jadi itu iReport digunakan di sisi developer. Nah, sekarang nanti di sisi user itu adanya di sini. Jasper Server. Nah, teman-teman tadi sudah saya sampaikan, sudah diinstal belum Jasper Servernya? Sudah diinstal Jasper Servernya? Sudah, Pak. Sudah, coba dibuka ini. Sudah bisa kebuka belum? Sudah bisa dibuka seperti ini tampilannya? Belum, Pak. Masih menginstal, Pak. Oh ya, ya udah install dulu aja. Baik, Pak. Yang sudah berhasil nginstal, kalau dibuka seperti ini enggak? Yang sudah nginstal? Iya, Pak. Udah ini ya, ada problem ya. Nah, nanti kalau yang udah install, nanti user ID-nya sama password-nya ini Jasper admin. Ya. Nah, silakan. Login Jasper admin, password-nya juga Jasper admin. Nanti kalau berhasil masuk. Hari ini tanggal 10. Sudah, teman-teman? Yang masih install sudah terinstall? Coba di chat yang masih install. Oke. Nanti kalau sudah selesai install, diinfokan ya. Sudah selesai, Farel? Iya, sudah, Pak. Ini lagi Ya. buka ini ya. Coba dibuka silakan hostnya. Ya, Pak. Yang lain gimana? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Nah, sekarang kita koneksikan ya dari iReport ke Jasper servernya. Nah, Jasper server ini yang ini peruntukannya untuk si user ya. Jadi nanti
user role-nya bisa kita atur di sini. Ya. Tapi kita coba hari ini kita belajar coba koneksikan dari iReport Designer nih, iReport Designer ke Jasper servernya. Nah, pertama kalian ke iReport dulu. Ke iReport, silakan ke iReport. Nah, terus pilih window, klik Jasper Report Server Repository. Pilih window, klik Jasper Report Server Repository. Nah, nanti akan tampil ininya. Teman-teman di sini masih kosong ya karena belum dibuat servernya. Ya, saya ulang window Jasper Server Repository. Kalau sudah ke sini, klik add server. Ya, add new server di sini, klik. Nah, silakan tulis ID-nya. Ya, ID-nya misalnya server report ya. BI, terserah kalian lah namanya. 2022 ya. Nah, username-nya tadi Jasper admin ya. Jasper admin. Ya, udah sampai sini? Sudah bisa mengikuti sampai sini? Halo teman-teman? Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Sudah bisa mengikuti sampai sini? Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Jadi, kan lalu itu XMPP saya sempat bermasalah. Akhirnya saya install ulang. Nah, untuk reconnecting ke database melalui iReport ini, diulangnya dari mana ya, Pak? Karena saya nggak bisa login di Jasper-nya. Yang mana tuh yang ini? Iya, itu saya nggak bisa login nih. Kalau ini nggak ada hubungan sama yang ini sih, examnya. Oh, kalau itu saya tulisannya localhost refuse to connect. Harusnya sih nggak ada hubungan sama examnya kan yang habis diinstal ulang. Yang habis diinstal ulang apanya? XMPP-nya, Pak. Installnya kapan? Pekan lalu. Harusnya nggak ada problem sih. Yang lain gimana? Bisa login nggak? Saya masih loading, Pak. Loading apa? Install apa lo? Loading ini, Pak, pas buka localhost Jasper servernya itu. Masih muter? Iya, Pak. Waduh, ini kok banyak masalah ya. Atau nggak apa-apa, yang bisa ikutin dulu. Ini kan saya record, nanti saya share ininya. Kalau nungguin itu nggak cukup waktunya sampai selesai. Kemarin saya mau apa? Ngadain kuliah pengganti, cuma kemarin saya ada rapat karena untuk menjelaskan ini perlu waktu ya, nggak bisa. Jadi nanti saya record, terus nanti yang bisa mengikuti diikuti, yang belum bisa mengikuti nanti bisa diulang lagi dari awal gitu ya, cari problemnya, cari solusinya. Karena ini kenapa saya maksa ada kuliah pengganti untuk ini, karena di sini materinya akan diujikan saat UAS. Makanya dipastikan hari ini kalian selesaikan problem-problem yang ada terkait Jasper report yang nggak bisa kebuka, terus AI report yang nggak bisa kebuka, itu dipastikan solve semua.
Karena kita jarak jauh, saya sulit juga untuk membantunya gitu. Jadi coba dilihat dulu aja. Ini udah, kalau sudah yang bisa ikutin ya. Di save. Ya, ini kita save mana ya? Oh ya, ini tambah servernya ya. Nah, ini ya akan muncul di sini ya. Nanti klik plusnya. Ya, ada plusnya. Terus tahapan selanjutnya adalah di folder report sini kalian tambah report add Jasper server report. Saya ulang, di servernya ada folder report, klik kanan add Jasper server report. Nah, di sini tambahkan ID-nya, misalnya ID-nya nggak boleh ada spasi ya, my report. Tadi apa? My report order misalnya ya. Name-nya terserah. Namanya report order. Teman-teman yang bisa mengikuti sudah sampai sini? Teman-teman yang bisa mengikuti Sudah, sudah sampai sini? Sudah ya, next ya. Next. Nah, ini pilih get source from current open. Pilih browse. Nah, nanti pilih report yang kalian sudah desain kemarin. Ya, kalau saya ini, saya kasih nama ini. Ya, pilih report yang kalian sudah desain. Open. Yang bisa mengikuti siapa? Ada? Ya, saya Pak. Coba Sudah. share screen. Siapa tadi yang jawab? Boleh. Saya. Boleh. Farel. Ini Pak. Ya, nah udah. Next. Oh, Oke. ini? Terus ini data source-nya, edit local data source. Teman-teman ikutin ya, edit local data source. ID-nya tulis aja bebas, misalnya my data source. Ya. My data source, name-nya terserah juga. Ini Pak. Benar ya. Next, terus data source. Tadi my data source. Halo Pak. Ya. Ini nggak bisa di save Pak. Bentar ya. Nah. Belum bisa, jangan di save dulu. Oh iya. Nah, terus pilih yang tab data source detail. Nah, di situ pilih data source-nya. Dipilih yang kalian sudah buat kemarin, kan udah buat tuh. Nah, itu apa? Data source-nya apa namanya? Kemarin sudah bikin data source belum? Udah kan? Harusnya kalau query-nya jalan sudah ada data source-nya. Pilih coba, ada di situ. Ada. Coba JDBC ya, betul JDBC. Nah, itu import from iReport. Nah, itu pilih, sorry. Nah, ya. Oh iya. Koneksi. Iya. Oke, import, terus pilih koneksi. Oke. Nah, coba saya lihat lagi. Oke. Terus save. Ya, terus finish. Nah, udah selesai di iReport sampai situ. Nah, ini continue. Ada continue sih. Jangan di skip ya dia, karena ada gambar yang gambar cherry itu perlu kita letakkan di server. Kalau misalnya kita nggak letakkan di server, nanti di Jasper servernya error, nggak menemukan gambar tersebut. Tuh, jadi tadi harus di continue, jangan di skip. Ya, nah, oke. Lanjut share screen aja. Jangan dari saya. Nah, ini udah. Terus pindah ke Jasper server. Oh, yang tadi ya, Pak. Nah, ini di refresh dulu. Refresh. Oke. Nah,
kita masuk dulu ke data source. Data source. Klik kanan, add resources, data source. Teman-teman yang lain ikutin ya. Oke, nah JDBC drivernya ganti, bukan Postgre kan, ke yang bawah. Nah, pilih yang MySQL. Nah, localhost oke, portnya oke, jadi database name-nya samain sama database yang ada di phpMyAdmin. Buka localhost phpMyAdmin ya. Oh ini Pak. Copy aja klasik model di situ. Copy kasih. Oh iya Pak. Model, username-nya root. Username-nya root. Terus passwordnya kosong, test connection. Nah, oke. Silakan tunggu dulu, jangan dulu. Tunggu teman-temannya dulu. Silakan disesuaikan. Teman-teman yang lain disesuaikan. Sudah bisa dilanjut teman-teman yang lain? Oke, save. Save. Nah, ini kasih nama. Terserah namanya apa. Data source-ku misalnya. Oke, save. Ya, udah. Nah, sekarang sudah nih data source-nya udah ada untuk mengkoneksikan ke database-nya ya. Nah, sekarang masuk ke reports. Ada folder reports di bawah. Reports. Nah, di situ ada order report ya, tuh ada muncul. Order report ya, itu kan tadi order report tadi dibuat di iReport kan? Oh iya Pak. Ya, sudah terkoneksi sekarang, sudah terhubung di Jasper Server ini. Nah, di klik kanan sekarang kita konfigurasikan. Klik kanan, edit. Ya. Farel tadi yang parameternya udah 2 kan? Parameter di iReport-nya sudah ada 2 kan, order status sama order date. Oh iya betul. Dan ya, berarti bisa diikutin. Nah, yang perlu disetting di sini adalah data source dan control and resources. Sekarang kita ke data source dulu. Data source. Nah, data source. Data source-nya itu masuk ke ya, select data source, browse. Nah, pilih data source. Nah, data source-ku. Select. Oke. Terus ini langsung aja dulu ke control and resources. Nah, ini Cherry udah masuk. Oke. Kadang-kadang nih Cherry-nya belum masuk kalau tadi di skip itu. Nah, makanya nih Cherry udah masuk sekarang. Nah, tadi kan di dalam iReport itu ada parameter-parameter ya. Nah, di sini perlu kita setting juga parameternya di input control. Ada add input control. Ada 2 parameter. Sekarang kita masuk parameter 1 dulu. Masuk, next. Next aja. Terus ini kan coba lihat di iReport-nya dulu deh. iReport-nya. Parameternya udah ini belum? Coba di designer. Terus saya mau lihat query-nya. Query. Itu di sebelah preview. Nah. Oke, udah. Ya. Oke. Oke, balik lagi ke Jasper servernya. Nah, ini jangan single value karena kan tadi kan sudah ini ya. Multiple ya. Klik type-nya, diklik type-nya, pilih yang multi select list of value. Multi select. Nah, prompt text-nya baca tuh, the label is display
ini label ini akan ditampilkan di sisi usernya, berarti namanya nama yang sesuai gitu ya, status berarti kan. Iya, Pak. Nah, yang bawahnya itu apa tuh? This value must match the name of parameter, berarti harus match sama dengan parameter yang di iReport. Apa namanya yang di parameter di iReport? Harus sama persis. Nah, param status. Copy aja param status. Copy. Ya, copy, jangan copy itunya. Oh, ini. Nah, itunya. Iya, Pak. Oke. Sip, next. Next. Nah, ini name, nama listnya, silakan bebas kalau ini. Namanya status aja. Status. Nah, oke. Nah, listnya itu berarti list-list pilihan yang akan tampil. Nah, lihat di database-nya. Database-nya di phpMyAdmin. Nah, ini coba localhost-nya, klik localhost phpMyAdmin. Nah, klik SQL. SQL. Klik coba. Nah, select bintangnya dihapus, bintangnya hapus. Nah, distinct tulis. Distinct. Nah, itu distinct. Tanda kurung buka. Status. Nah, oke. Tutup. Jalanin. Nah, itu yang perlu kita ini list-listnya. Ship copy. Dari ship aja copy. Ship dulu copy. Nah, pindahkan ke yang tadi. Satu-satu pindahkan ke semuanya. Name-nya ship, value-nya ship. Nah, add. Nah, masukkan satu-satu. Teman-teman yang lain ikutin ya. Kalau yang belum bisa ikutin, nanti setelah kelas ini akan ada bimbingan khusus oleh Farel Aldi ya. Karena saya rada ngebut nih. Ya Farel ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Makanya Baik, saya Pak. pastikan satu orang ini sudah ada yang bisa. Add. Nah, submit. Submit. Baik, Pak. Nah, dah coba. Kan ada 2 parameter ya. Nah, satu lagi sekarang Iya. berarti add input control. Parameter yang kedua sekarang. Next. Aja nih. Nah, sekarang single value karena kan single. Kalau tadi kan multiple. Nah, from text-nya the label is display yang ditampilkan. Order date berarti Order date. ya order date. Bukan nggak mesti mirip di situ kalau itu. Oh. Nah, karena itu yang ditampilkan di sisi user. Tulis saja order date. Nah, oke, nah parameter itu harus sama persis. Yang parameter yang di bawahnya harus sama persis dengan parameter yang ada di iReport. Nah, gitu. Jadi yang di atas O-nya gede, D-nya gede lah, biar lebih enak dilihat. Oh, benar, Pak. Oh, parameternya berarti parameter. ini ya, Pak? Nah, iya, parameter itu. Betul. Parameter yang kedua. Nah, harus sama persis. Dia nggak kebaca kalau beda. Iya. Kalau udah, next. Next. Nah, ini type-nya ganti date. Nah, name-nya silakan diisi apa? Order date. Nah, bebas aja kalau ini. Nah, maksimum minimum value-nya dari tahun lama aja itu kan database lama. Berarti dari 2000 berapa lah pilih. Nah, ini kelemahannya klik dulu 2012. Klik dulu 2012. Klik 2012. Klik, nah, pilih lagi. Nah, baru naik ke atas nih. 2002. Lagi sampai atas saya 92. Oke, tanggal 1. Tanggal 1 misalnya. Nah, maksimum date-nya today aja. Maksimum date-nya today. Oh. Iya, Pak. Dah, terus save. Lalu save. Nah, coba kita lihat. Nah, ini display mode-nya ada pop-up. Berarti pop-up itu
pertanyaannya akan muncul pop up-nya. Ganti aja jangan pop up. Jadi in page aja. Itu report dan filternya satu halaman kalau in page. Pilih aja in page. Pilih in page. Page, submit dulu. Sub. Kita lihat nih, mudah-mudahan berhasil. Nah, boleh diklik order report-nya. Kita lihat. Muncul nih kayaknya nih. Ada lama ya. Nah, kan muncul ya. Tuh yang di filternya sebelah kiri. Nah, itu bisa dipilih lebih dari satu. Nah, pakai shift deh, coba shift. Nah, bisa lebih dari satu kan? Atau bisa pilih satu, atau select all bisa, pilih salah satu bisa. Coba pilih dua dulu. Shift dulu, shift sama di select all aja, di select dulu. Nah, shift sama cancel gitu misalnya. Kayak alt ya, coba. Nah, ya. Terus order date pilih. Order date-nya tuh ada di bawah. Di bawah. Nah, pilih yang tadi tuh yang tanggalnya yang pasti ada. Klik. Pilih 2003 kalau nggak salah tadi. Ya, Januari tanggal 6. Nah, ada satu kalau ini. Coba apply. Kalau berhasil berarti selanjutnya PR-nya Farel menjelaskan. Nah, berhasil. Oke, ini report atau report tuh. Nah, ini yang tampil di sisi user. Jadi teman-teman ngedesainnya di report, nanti si user login ke sini kalau mau lihat reportnya gitu. Nah, ini baru satu report, nanti kan banyak report order, report customer, report yang lain, ya ditampil di situ. Boleh dibuat folder-folder khusus gitu. Nah, bisa dipahami nggak teman-teman? Untuk sementara paling yang saya pastikan Farel dulu bisa ya. Nanti selanjutnya tinggal diatur jadwalnya, nanti Farel menjelaskan ke teman-temannya. Nanti rekamannya saya share. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Farel yang jawab, teman-teman yang lain. Bapak mau izin bertanya? Oke, Sabitsah. Tadi saya pas install Jaspernya masih error gitu Pak, bacaannya kayak gini. Bentar. Coba, boleh. Farel udah selesai. Ada error running di chat Pak. Ya, coba di share screen. Sebentar. Kayaknya ini harus sesuai ininya sih. Apa? Disesuaikan juga versi Java-nya kalau nggak salah. Nanti environment-nya disesuaikan aja. Kayak coba nanti di Farel cek environment-nya seperti apa. Teman-teman harus sesuaikan. Coba di share screen. Sudah masuk Pak? Belum. Oh, udah. Ya. Kenapa problemnya? Suaranya nggak kedengeran? Tiap nge-install tadi kan ada install database gitu ya Pak. Habis itu muncul yang kata-katanya tadi yang error UTF-8 itu. Ini errornya di mana? Coba. Ini di bagian mananya maksudnya? Oh, pas nginstalnya. Iya Pak, pas nge-install. Error running. Error running HTTP. Teman-teman yang lain gimana? Selain Farel? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pas lagi saya buka yang Bapak localhost Jasper server login itu, saya malah
di site can be reached gitu Pak. Udah berhasil install ya? Udah Pak. Port 8080 sama. Sama Pak, 8080 ya. Pas di sini tuh problemnya, pas installing database. Postingnya ya, padahal postingnya nggak pakai. Kayak gini Pak, munculnya kayak gini dia tadi. Udah nyoba berapa kali. Error exit. Harus dicari ini ya. Jadi tulis aja error running dbx itu nanti diketik di Google gitu biar kita ini di apa tadi udah ya, ada di ketika di chat ya. Iya tadi udah. Ini perlu dicari dulu nih cara nanganinnya. Saya nemukan ini sih di Google, tapi nanti coba dicari apa nih, diikutin. Atau pokoknya kalau misalnya menemukan error itu kita copy paste dulu aja nih ini errornya, terus cari di Google. Biasanya sudah ada orang-orang yang menemukan masalah itu, dia share. Di sini sih ada juga nih. Dia error kan saat menginstal Postgre-nya. Terus coba ke My Computer, klik kanan Properties, pilih Advanced Setting System Setting, Environment, masuk ke Environment Variable. Nah, coba di sini. Baik Pak, nanti mungkin bisa dicoba. Iya, coba dicoba ya nanti. Paling gitu ya teman-teman, karena waktunya terbatas. Saya kasih tutorial tadi yang saya sudah jelaskan. Nanti tolong teman-teman pastikan dulu hari ini diselesaikan problem-problem yang ada pada kalian gitu. Nanti kalau misalnya masih belum bisa juga hari ini, tolong komunikasi saya. Jadi nanti ada waktu khusus mungkin kita coba selesaikan bareng-bareng gitu. Problemnya di mana. Jadi sekarang coba cari tahu dulu soal problemnya apa, terus cari solusinya. Tadi kalau ada errornya, copy errornya ke Google, nanti cari yang sudah yang bisa menyelesaikan kasus tersebut ya gitu teman-teman. Jadi pahami teman-teman. Selain Farel, siapa yang sudah bisa ngikutin? Coba chat. Selain Farel, di chat yang sudah bisa ngikutin sampai tadi keluar reportnya siapa? Jangan Farel aja nih. Selain Farel, siapa yang sudah bisa ngikutin? Belum ya? Siapa yang belum bisa ngikutin? Coba chat. Nggak ada yang jawab juga.
Halo teman-teman? Ketinggalan di input control, oke nggak masalah. Berarti kan sudah bisa ini ya, cuma ketinggalan aja. Oke, siapa lagi? Coba di chat aja di sini. Tinggalan di input control. Nanti silakan diikutin aja hasil rekaman kuliah hari ini. Oke, mungkin dari saya cukup dulu ya, karena saya ada kuliah pengganti lagi. Mohon maaf. Tapi saya sudah sampaikan tadi caranya untuk membuat report ya, mulai dari kalian mendesain reportnya, terus kalian di sisi usernya sebagai usernya gitu, tampilan di sisi usernya. Jadi dari iReport untuk mendesainnya, di sisi usernya ada Jasper server. Nah itu, jadi diharapkan hari ini betul-betul kalian bisa, pasti ada caranya lah. Jadi setiap permasalahan pasti ada caranya untuk menyelesaikan gitu. Apalagi orang-orang IT itu nggak ada istilah nggak bisa gitu. Jadi orang IT itu kalau ditanya pasti jawabnya bisa gitu, harus bisa. Ya silahkan diselesaikan problemnya kalian. Nanti kalau misalnya belum bisa juga hari ini, tolong dikomunikasikan ke saya. Nanti saya cari waktu untuk mencarikan solusinya. Gitu ya. Karena apa? Karena ini salah satu yang diujiankan nanti saat UAS. Jadi membuat reportnya setelah UAS itu teman-teman belajar visualisasi dan juga reporting. Visualisasi dengan Tableau, reporting dengan Jasper. Nah, Jasper apa yang diujiankan? Ini dari membuat desain reportnya sampai ke di sisi usernya, dan Tableau juga diujiankan nanti. Jadi dua kasus itu yang akan diujiankan selama UAS. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Belum ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, jika ada kendala nanti dikomunikasikan aja Japri lewat WhatsApp saya. Mungkin saya akhiri, sebelum kita akhiri mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Sudah selesai. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.